Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita masuk pada ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimana wa rahimahullah di kitabnya Syarhus Sunnah Al-Barbahari. Kata beliau, wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkari wajibun illa man khifta sayfahu aw asahu. Dan memerintahkan kepada yang ma'ruf serta melarang dari yang mungkar adalah wajib, kecuali bagi orang yang engkau takut terhadap pedang atau tongkatnya. Naam. Ikhwan wa akhwat, ucapan Al-Imam Al-Barbahari ini adalah beliau menerangkan kepada kita tentang salah satu pilar yang tegak di atasnya agama yang mulia ini. Artinya pilar amar ma'ruf nahyu mungkar, pilar memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang daripada yang mungkar. Karena kalau sekiranya manusia itu mereka tidak memperdulikan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar, maka kemungkaran itu akan tersebar secara merata dan meluas dengan cepat. Sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada kita dalam surat Al-Imran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik. Umat yang terbaik ukhrijat linnas, yang dilahirkan, dikeluarkan untuk manusia. Untuk apa? Dengan membawa misi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Membawa misi memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari kemungkaran. Karena misi inilah maka kalian diberikan jabatan sebagai umat yang terbaik. Nah, maka dari itu di dalam Islam itu tidak dikenal prinsip menyelamatkan diri sendiri. Ada orang barangkali dia hidup dengan prinsip ya yang penting dia selamat, yang penting dia tidak terjatuh dalam penyimpangan atau kemungkaran, lalu dia membiarkan lingkungannya, keluarganya, kaum muslimin pada umumnya terjatuh di dalam penyimpangan, terjatuh di dalam kemungkaran, dan dia bersikap acuh tak acuh. Di dalam Islam, prinsip yang demikian adalah merupakan prinsip yang tercelah. Kenapa? Karena kaum mukminin itu kal jasadil wahid.
seperti satu tubuh. Sehingga kalau dia membiarkan saudaranya terjatuh dalam kemungkaran, sama dengan dia membiarkan dirinya terjatuh dalam kemungkaran. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan di situ ukhrijat linnas, dikeluarkan untuk manusia. Bukan ukhrijat linafsi, dikeluarkan untuk dirinya sendiri saja, tidak. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat yang sama Ali Imran, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kalian ada satu kelompok yang menyeru manusia kepada kebaikan, memerintahkan mereka kepadanya, serta melarang mereka dari kemungkaran. Nah, orang yang menjalankan prinsip ini, orang yang menjalankan prinsip menyeru, mengajak kepada kebaikan, memerintahkan kepada yang ma'ruf, melarang dari yang mungkar, itu kata Allah Azza wa Jal, ulaika humul muflihun. Mereka itu orang-orang yang beruntung. Artinya apa? Dia kalau orang itu dia mengabaikan perintah kepada yang ma'ruf, dia mengabaikan melarang dari kemungkaran, kemudian dia juga mengabaikan untuk mengajak kepada kebaikan-kebaikan, maka dia tidak beruntung. Dia tidak beruntung. Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Naam. Sebab itu adapun tahapan-tahapan di dalam mengingkari kemungkaran dan memerintahkan kepada yang ma'ruf itu jelas di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dan yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika ad'aful iman. Barang siapa dari kalian yang melihat suatu kemungkaran, maka hendaklah dia merubah dengan tangannya. Kalau dia tidak mampu, maka dengan lisannya. Kalau dia tidak mampu, maka ingkarilah kemungkaran itu dengan hatinya. Dan inilah tahapan-tahapan daripada mengingkari kemungkaran. Bagi orang yang dia punya kemampuan, barangkali dia penguasa atau dia orang yang ditokohkan, dia punya kemampuan terhadap keluarganya, maka dia mengingkari kemungkaran itu dengan tangannya. Kalau dia tidak mampu, dia orang yang bisa mengingkari dengan lisannya, bisa memberikan nasihat-nasihat dan nasihatnya itu didengar, maka dia berikan nasihat dengan lisannya. Kalau sama sekali dia rakyat jelata, orang awam, orang yang tidak punya kekuatan, tidak punya kemampuan, kalau dia bicara pun tidak dianggap, dihargai, ya, bahkan mungkin disalahpahami, maka ingkarilah kemungkaran itu dengan hatinya saja. Dan bagaimana caranya dia mengingkari kemungkaran dengan hati? Ya dia tidak bersama dengan mereka. Dia tidak bersama dengan pelaku-pelaku kemungkaran itu. Kenapa? Karena ketika dia bersama dengan mereka, itu bukan merupakan suatu bentuk pengingkaran. Hakikat dari bentuk pengingkaran itu adalah mengingkari kemungkaran itu dengan hati. Telah datang dalam beberapa riwayat, ya. Datang dalam beberapa riwayat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam seperti di dalam Sunan Abu Daud, walaupun Syekh Albani sendiri mempunyai dua penilaian ya terhadap hadis tersebut. Pada sebagian keterangan beliau mengatakan isnaduhu dha'fun, sanadnya itu lemah. Pada sebagian keterangan beliau mengatakan sahih. Nah, ala kulli hal, ya Rasulullah menerangkan kepada kita tentang bagaimana Allah melaknat Bani Israel. Yaitu bahwa Bani Israel itu dulu ketika orang-orang saleh di antara mereka bertemu dengan kaumnya yang terjatuh dalam kemaksiatan, itu dia ingkari. Dia ingkari.
Tapi karena lambat laun, akhirnya ketika dia bertemu dengan orang-orang yang melakukan kemungkaran, dia tidak mengingkari mereka dan dia bergabung bersama dengan mereka. Maka lama-kelamaan kemudian hal itu telah menjadi biasa. Nah, ketika hal itu menjadi biasa, maka Allah pun menurunkan laknat kepada mereka, sebagaimana Allah Azza wa Jalla mengatakan, lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu. Surat Al-Maidah. Yaitu Allah telah melaknat Bani Israel dengan lisannya Nabi Daud dan Isa putra Maryam. Ya, yang demikian itu karena mereka melampaui batas, mereka durhaka, dan kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu. Mereka tidak saling mencegah dari kemungkaran yang terjadi di tengah-tengah mereka. Sampai-sampai kalau sekiranya kaum mukminin itu meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, ya sama sekali niscaya Allah akan menurunkan malapetaka kepada mereka secara merata. Maka ikhwan, mengingkari kemungkaran dan memerintahkan kepada yang ma'ruf adalah merupakan kewajiban sesuai dengan kesanggupan dan kondisi masing-masing orang. Di situ ada kaidah, ada satu catatan. Hal yang perlu diperhatikan dalam beramar ma'ruf nahi mungkar adalah bahwa kemungkaran ad-darar la yuzalu bimithliha, la tuzalu bimithliha. Kemungkaran itu tidak boleh dihilangkan dengan mengakibatkan kemungkaran yang semisal. Iya. Maka dari itu secara umum setiap orang berkewajiban untuk mengingkari kemungkaran. Apakah dengan lisannya, apakah dengan tangannya, apakah dengan hatinya. Apakah itu terhadap keluarganya, terhadap lingkungannya, atau terhadap kaum muslimin secara keseluruhan. Tetapi di dalam beramar ma'ruf nahi mungkar, itu kaidah yang harus dia pegang dan dia miliki adalah ad-darar la tuzalu bimithliha. Kemudaratan, kemungkaran itu tidak boleh dihilangkan dengan mengakibatkan kemungkaran yang semisal. Paham maksudnya? Apa dalilnya? Banyak sekali dalilnya. Tetapi salah satu dalil yang ma'ruf adalah sebagaimana disebutkan di dalam kitab sahih bahwa ja'a a'rabiyun fabala fi ta'ifatil masjid. Suatu ketika datang seorang Arab Badui lalu dia kencing di salah satu sudut masjid. Fazajarahun nas, para sahabat pun cerca dia, marah ya. Marah. Sampai-sampai ada yang mau memukul ya. Maka fanahahumun nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mencegah mereka, enggak boleh, jangan dihardik. Falamma qadha min baulihi amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bidanubin min ma' fa uhrika alaihi. Maka tatkala orang ini dia selesai daripada kencingnya, Nabi memerintahkan para sahabat bahwa datang air satu ember lalu disiram di atas kencing tersebut. Ya. Nah, ini dalil. Maka apa sisi pendalilannya? Para ulama menerangkan kepada kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyaksikan ini kemungkaran, tapi Rasulullah tidak segera menghilangkan kemungkaran ini. Kenapa? Karena ada al-mawani, ada penghalang. Penghalangnya apa? Dikhawatirkan menimbulkan kemudaratan yang lebih besar. Apa kemudaratan yang lebih besar yang bisa ditimbulkan dari sini? Yaitu yang pertama, sekiranya orang ini dihentikan dalam keadaan dia sedang baru pas mau buang hajat, maka itu langsung dia berhenti, maka itu juga bisa menimbulkan penyakit terhadap dirinya. Yang kedua, kalau seandainya pas dia lagi buang air kecil, buang hajat, kemudian dibentak, dihardik, mungkin dia kabur sambil kencing kemana-mana. Maka najis itu semakin banyak dan semakin sulit untuk dibersihkan. Maka Rasulullah tidak ingin kemungkaran yang dia lakukan itu menyebar kemana-mana sehingga sulit untuk dibersihkan. Biarkan itu kemungkaran, tapi dia terletak pada satu titik sehingga lebih mudah untuk dibersihkan. Nah, mafhum ya ikhwan? Baik. Kemudian ala kulli hal, di dalam beramar ma'ruf nahi mungkar, seseorang harus memperhatikan al-mawani',
penghalang-penghalang. Kenapa ketika ada penghalang, maka kemungkaran itu tidak bisa langsung disegerakan, melainkan harus dihilangkan penghalangnya lebih dulu. Harus di apa? Hilangkan penghalangnya lebih dahulu. Nah, baik. Kemudian selanjutnya berkata Imam Al-Barbahari rahimana wa rahimahullah, wa taslimu ala ibadillahi ajma'in, dan memberikan salam kepada hamba-hamba Allah. Memberikan salam kepada hamba-hamba Allah. Yang dimaksudkan di sini apa? Hamba-hamba Allah di sini apa tertentu apa secara umum? Ya, kalau orang yang mempelajari kaidah bahasa Arab, kalau salah satu isim ma'rifah itu apa? Tanda-tanda isim ma'rifah. Dimasuki alif dan lam, ya. Kemudian apa lagi? Kalau mudhof itu ma'rifah apa bukan? Mudhof itu ma'rifah. Iya. Nah, makanya disebutkan di sini ibadillah. Mana mudhofnya? Ibad. Mudhofun ilaihnya Allah. Maka ibad di sini ma'rifah apa nakirah? Ma'rifah. Apa yang dimaksud? Hamba-hamba Allah yang beriman maksudnya. Ya. Nah, wa taslimu ala ibadillahi ajmain, dan memberikan salam, disyariatkan memberikan salam kepada hamba-hamba Allah yang beriman. Nah, kenapa? Karena ada larangan memberikan salam kepada orang-orang kafir. Larangan mendahului orang-orang kafir dalam memberikan salam. La tabda'ul yahuda bis salam. Janganlah kalian mendahului orang Yahudi dalam memberikan salam. Au kama ja'a fil hadis. Maka ikhwanna fid din azani Allah wa iyyakum, memberikan salam itu merupakan hak setiap orang muslim. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membicarakan tentang 6 hak seorang muslim, kata beliau, hakul muslim alal muslim sittun. Hak seorang muslim atas muslim yang lain itu ada 6 perkara. Yang pertama apa? Idza laqitahu fasallim alaih. Apabila engkau bertemu dengan dia, maka berikanlah salam kepadanya. Maka pensyariatan salam ini bukan hanya datang dalam lisan, dalam perbuatan lisan, dalam ucapan dan perbuatan Nabi, tetapi pemberian salam, syariat salam ini datang motivasinya dalam Al-Qur'an. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Yaitu apabila kalian diberi salam dengan satu salam penghormatan, fahayyu, maka berikanlah, balaslah salam penghormatan itu bi ahsana minha, dengan yang lebih baik, aw rudduha, atau yang semisal dengannya. Nah, ayat ini dijelaskan oleh para ulama, disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimana wa rahimahullah ketika menjelaskan ayat ini, surat An-Nisa, ya. Kita lihat di dalam tafsir Ibnu Katsir. Maka di sini ada beberapa riwayat. Ada beberapa riwayat yang dinukilkan terkait dengan salam. Bahkan riwayat yang paling ma'ruf, ya. Riwayat yang paling ma'ruf sebagaimana ada sahabat yang datang kemudian memberikan salam kepada Rasulullah, Assalamualaikum. Rasulullah menjawab, Waalaikumsalam. Ya, kemudian orang itu duduk, Rasulullah mengatakan apa? Asyrun, 10. Dia datang lagi orang lain, dia memberikan salam, Rasulullah membalasnya. Dia memberikan salam dengan kalimat Assalamualaikum warahmatullah. Ya, Rasulullah mengatakan apa? Aisyurun, 20. Kemudian ada datang lagi yang lain, dia berikan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah mengatakan apa? Salasun, 30. Dan keumuman riwayat-riwayat menyebutkan sampai di situ, menyebutkan sampai di 30 saja. Maka kata para ulama, sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsir Ibnu Katsir, ketika
menjelaskan ayat ini, beliau mengatakan bahwa di dalam hadis-hadis ini ada dalil ya, dalam ayat ini dan dalam perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ada dalil bahwa menjawab salam ya itu hukumnya wajib. Menjawab salam itu hukumnya apa? Wajib. Dan menjawab salam itu batasannya hanya sampai pada waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seandainya jawaban salam itu boleh lebih dari itu, niscaya pasti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat-riwayat itu beliau menyebutkan ada tambahan. Ya. Maka di situ ada satu riwayat. Sini kita lihat ya. Satu riwayat bahwa ada satu orang yang berikut itu, kata Ibnu Katsir di sini. Mana ini? Taib. Naam. Kata beliau, wa fi hadzal hadits dalalatun ala annahu la ziyadata fi salam ala hadhihi sifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idz law syuri'a aktsaru min dzalik la zadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, pada hadis ini ada dalil bahwa tidak ada tambahan dalam membalas salam melebihi daripada sifat ini, yaitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seandainya disyariatkan untuk membalas salam lebih dari itu, maka pasti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab salam dengan tambahan. Hadis mana yang beliau maksud? Hadis yang beliau maksud adalah ketika disebutkan di sini bahwa dari Salman Al-Farisi dia berkata, Ja'a A'rabiyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Suatu ketika datang seorang Arab. Ja'a rajulun ila Nabi. Suatu ketika datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seseorang, lalu faqala assalamu alayka ya Rasulullah. Dia memberikan salam kepada Rasulullah, assalamu alayka ya Rasulullah. Faqala wa alaikumussalam warahmatullah. Nabi pun menjawab waalaikumsalam warahmatullah. Thumma ata akhar faqala assalamu alayka ya Rasulullah warahmatullah. Datang lagi orang kedua, dia mengatakan assalamu alayka ya Rasulullah warahmatullah. Dia tambah. Kemudian faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alaikumussalam warahmatullah ya wabarakatuh. Thumma jaa akhar, kemudian datang orang yang ketiga, faqal assalamu alayka ya Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh. Dia memberikan salam dengan salam yang lengkap. Ya, assalamu alayka ya Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menjawab salamnya? Kata Rasulullah wa alaika. Jadi orang kedua datang assalamu alayka ya Rasulullah. Rasulullah kemudian membalas salamnya wa alaikassalam warahmatullah. Lagi orang kedua datang assalamu alayka ya Rasulullah warahmatullah. Rasulullah juga membalas wa alaikassalam warahmatullah. Orang ketiga wabarakatuh. Orang ketiga datang assalamu alayka ya Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh. Lengkap. Maka Rasulullah hanya jawab wa alaika, dan kepada engkau demikian pula. Ya, semisal pula salamnya. Maka orang ini bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu ar-rajul, orang itu bertanya, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, bi abi anta wa ummi, bapak dan ibuku menjadi tebusan. Ataka fulanan wa fulanan fasallama alaika faradatta alaihima aktsara mimma radatta alayya. Wahai Nabi Allah, si fulan dan si fulan datang memberikan salam, lalu engkau memberikan jawaban kepada mereka itu dengan lebih banyak daripada yang engkau jawab salamku itu. Karena Rasulullah katakan wa alaikassalam warahmatullah wa alaikassalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Rasulullah cuma katakan
wa 'alaika. Nah, maka apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab orang ini? Faqala innaka lam tada' lana syai'a. Kata Rasulullah, engkau tidak tinggalkan kepada kami sedikit pun. Ya, ini kau sudah lakukan semuanya. Ya, karena kau lakukan semuanya, maka aku balas, ya sudah, seperti itu semuanya. Ya, qala Allah Ta'ala, karena Allah yang maha tinggi berfirman, wa idza huyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kalian diberikan salam penghormatan, maka balaslah salam itu dengan yang lebih baik atau yang semisal. Maka Rasulullah membalas dengan yang semisal. Baik. Maka dari situ Imam Ibnu Katsir menyebutkan kepada kita cara pendalilan, kata beliau, ya, wa fi hadzal hadits dalalatun ala annahu la ziyadata fis salami ala hadhihi sifah. Ada dalil dalam hadis ini bahwa tidak ada tambahan dalam menjawab salam melebihi daripada yang dilakukan oleh Rasulullah ini. Tapi ikhwan, apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir ini ijtihad. Ya, ini ijtihad. Ini istimbat, cara beliau dalam berdalil. Ya, dia bukan mutlak merupakan suatu kebenaran. Kenapa kita katakan dia bukan mutlak? Karena terdapat riwayat yang lain. Terdapat riwayat yang lain yang telah pernah ana nukilkan, ya. Di antaranya seperti di dalam riwayat Ibnu Adi di dalam Al-Kamil Fid Du'afa, itu bahwa sahabat Zaid bin Arqam dia berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sallama alaina faraddatna alaihi qulna wa alaikas salam wa rahmatullahi wa barakatuh wa maghfiratuh. Ya, kata Zaid bin Arqam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulunya, ya, biasa memberikan salam kepada kami, lalu kami menjawab salam beliau. Kami katakan dalam menjawab salam beliau itu wa alaikas salam wa rahmatullahi wa barakatuh wa maghfiratuh. Ada tambahan apa? Maghfiratuh. Maka keterangan Imam Ibnu Katsir bukan mutlak, karena ada riwayat yang lain yang mengatakan ada bolehnya tambahan. Mafhum ya ikhwan? Sebagaimana dalam riwayat Al-Imam Abu Daud juga ada tambahan. Dalam riwayat Al-Imam Abu Daud ketika membicarakan tentang menjawab salam ini, maka di situ ada beliau menukilkan tambahan yaitu waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Ada tambahan kata maghfiratuh. Taib. Dan Al-Imam Abu Daud mendiamkannya di dalam sunannya. Padahal kita tahu, ya, dalam mukaddimah Sunan Abi Daud itu Al-Imam Abu Daud telah memberikan keterangan bahwa beliau menjelaskan hadis-hadis yang ada di dalam kitabnya itu. Kalau sahih beliau katakan, kalau dhaif beliau katakan, apa-apa yang beliau diamkan itu berarti baik, bagus, ya. Dan beliau di dalam tambahan ini beliau mendiamkannya. Nah, dan juga disahihkan oleh Al-Alama Albani rahimana wa rahimahullah. Taib. Itu yang pertama. Kemudian ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum. Adapun tentang, ya, para sahabat dalam memperhatikan, ya, para sahabat itu sangat memperhatikan, ya, perkara yang berkaitan dengan salam ini, ya, dengan salam. Sampai-sampai Syekh Shalih Fauzan memberikan keterangan di dalam kitab beliau Ithaful Kiram, itu beliau mengatakan bahwasanya, ya, para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, wa kana as-sahaba radhiyallahu anhum idza laqiya ahaduhumul akhar fasallama alaihi. Para sahabat itu apabila, ya, mereka bertemu, maka salah seorang dia bertemu dengan yang lain, dia memberikan salam. Wa idza iftaraqa aw halat bainahuma syajarah aw jabal aw syai'un lam talaqiya fasallama ba'dhum ala ba'din min harsihim ala ifsa'is salam. Sehingga kalau misalnya para sahabat itu mereka jalan bersama lalu mereka terpisah atau berpencar karena ada pohon atau ada gunung atau ada sesuatu yang membuat mereka terpisah, lalu bertemu lagi, maka mereka memberikan salam lagi. Mereka apa? Memberikan salam lagi. Jadi kalau jalan-jalan ketemu pohon terpisah, ketemu di sebelahnya salam lagi. Jalan-jalan ketemu ada kotak sampah terus berpisah, ketemu salam lagi. Begitulah para sahabat. Ya, mereka sangat memperhatikan, ya, perkara yang berkaitan dengan salam ini. Nah, maka ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum, kenapa? Karena salam itu dapat mempererat ukhuwah, dapat menyatukan hati-hati
kaum muslimin. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita dalam hadis, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Afala adullukum ala amrin idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salama bainakum. Ya, tidak akan masuk surga, kalian tidak akan masuk surga ya sampai kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan kepada kalian tentang satu perkara yang apabila kalian lakukan niscaya dapat menyebabkan kalian itu saling mencintai, yaitu afshus salama bainakum, sebarkanlah salam di antara kalian. Maka salam ini sendiri adalah doa, dan salam itu adalah salah satu dari nama-nama Allah Azza wa Jal. Allahumma antas salam wa minkas salam. Maka di situ as-salam itu adalah ismun min asma'illah al-husna. Naam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, anna man at'amat ta'ama wa afshas salama wa shalla bil laili wan nasu niyam dakhalal jannata bis salam. Ya, bahwa barang siapa yang memberi makan kepada orang fakir, menyebarkan salam, kemudian dia salat malam tatkala orang-orang sedang asyik tidur, dakhalal jannata bis salam, niscaya dia akan masuk surga dengan keselamatan. Nah, maka salam adalah merupakan salah satu sebab yang dengannya seseorang dapat meraih surganya Allah Azza wa Jal. Nah, baik, demikian ikhwanna fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Ini beberapa perkara yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Tapi Ustadz, kalau begitu pertanyaan sebelum kita tutup, pertanyaan, bagaimana kalau seorang dia setiap kali masuk rumah, apakah dia memberikan salam? Ya disyariatkan dia memberikan salam. Apa hukumnya memberikan salam? Hukum memberikan salam itu sunnah, ya, dia bukan wajib. Tetapi hukum menjawab salam adalah wajib. Nah, kalimat paling wajib untuk menjawab salam itu waalaikumsalam atau waalaikumsalam, itu wajib. Tambahannya adalah sunnah. Wa rahmatullahi wa barakatuh itu sunnah. Wa magfiratuh itu adalah sunnah. Taib. Bagaimana kalau dia masuk ke rumah kosong? Dia masuk ke rumah nggak ada penghuninya, dia memberikan salam, dia memberikan salam. Ya, dia memberikan salam. Ya. Nah, kenapa? Ya, dia memberikan salam sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum. Apabila kalian memasuki rumah maka berikanlah salam kepada diri-diri kalian. Artinya para ulama mengatakan walaupun rumah itu kosong, kalau dia memberikan salam itu sama halnya dengan dia memberikan salam kepada dirinya. Kenapa? Karena kaum muslimin itu kal jasadil wahid, seperti satu tubuh. Memberikan salam kepada orang sama dengan memberikan salam kepada dirinya. Mendoakan orang lain sama mendoakan dirinya. Begitu dan seterusnya. Naam. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Bahkan memberikan salam ini kalimat pertama yang dikatakan oleh Rasulullah ketika beliau masuk kota Madinah. Jadi ketika beliau masuk kota Madinah, ya, sebagaimana datang dalam riwayat Abdullah bin Salam, itu dia berkata, lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah in jafalan nasu ilaih. Tatkala Rasulullah masuk kota Madinah, orang-orang pun berkerumun, ya, mendatangi Rasulullah. Faqila qadima Rasulullah, qadima Rasulullah, qadima Rasulullah, sambil mereka teriak-teriak, Rasulullah telah datang, Rasulullah telah datang, Rasulullah telah datang. Maka faji'tu fin nasi li anzura ilaih, aku pun datang di tengah-tengah kerumunan manusia itu untuk melihat Rasul. Falamma stathbattu wajha Rasulillah araftu anna wajhahu laysa biwajhin kadzdzab. Maka tatkala aku memperhatikan wajah Rasulullah, ya, dengan seksama, maka aku ketahui, aku paham, aku mengerti bahwa wajah Rasulullah ini bukan wajah orang yang pendusta. Wa kana awwalu syai'in takallama bihi, dan kalimat pertama yang beliau ucapkan ketika itu adalah anqal ayyuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wa sallu wan nasu niyam tadkhulul jannata bis salam. Kata beliau, wahai sekalian manusia, sebarkanlah salam, berilah makan, wasallu wan nasu niyam, salatlah ketika orang-orang tidur, yaitu salat malam, tadkhulunal jannata bis salam, niscaya kalian akan masuk surga dengan keselamatan. Kalimat pertama yang diucapkan oleh Rasulullah tatkala beliau masuk kota Madinah di tengah-tengah para manusia yang mengurumuni beliau pada waktu tersebut. Naam.
Wallahu a'lam bissawab. Ikhwan, ila huna naktafi bihadzal dars. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.